Usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merelokasi warga Gaza ke Mesir dan Yordania mendapat tentangan dari sejumlah negara. Salah satunya yaitu berasal dari Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengungkap alasan penolakan relokasi. Ia menegaskan Gaza merupakan bagian integral dari wilayah yang akan menjadi negara Palestina di masa depan. Selain itu, warga Palestina juga memiliki hak untuk tinggal di tanah mereka. Zakharova menekankan bahwa Rusia mendukung penyelesaian konflik Palestina-Israel melalui resolusi politik yang komprehensif. Solusi-solusi tersebut harus dilakukan berdasarkan hukum internasional yang diakui, salah satunya melalui keputusan Majelis Umum PBB dan Prakarsa Perdamaian Arab. Bahkan dirinya menegaskan solusi tersebut harus menghasilkan negara Palestina yang merdeka. Oleh karenanya, Zakharova menegaskan dukungan Rusia terhadap solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian di Timur Tengah. Diketahui sejumlah negara bahkan PBB telah memberikan kritik keras atas rencana Trump. Usulan tersebut dianggap sebagai tindakan yang tidak menghormati hak-hak dasar rakyat Palestina. Berdasarkan hasil investigasi, sistem Iron Dome Israel mengalami kegagalan saat Hamas menyerang pertama kali pada 7 Oktober 2023. Ribuan rudal yang diluncurkan militan Palestina itu akhirnya tak dapat ditangkis. Saluran 12 Israel menyebut Iron Dome Israel sedang dalam mode operasional rutin pada saat serangan roket besar-besaran diluncurkan oleh Hamas. Ada dua kegagalan utama yang menyebabkan ketidakmampuan sistem untuk mencegat roket secara efektif. Pertama, karena baterai Iron Dome di wilayah Gaza tidak beroperasi selama menit-menit awal serangan. Kedua, sulit untuk mengisi ulang baterai karena infiltrasi pejuang dari Gaza ke wilayah Israel. Serangan yang terjadi tanpa peringatan intelijen sebelumnya membuat sistem pertahanan udara tidak siap. Pasalnya, selama 4 jam pertama operasi, Hamas meluncurkan 3.700 roket ke wilayah pendudukan. Dikutip dari Al-Mayadin, sebanyak 1.014 roket ditembakkan hanya dalam waktu 20 menit pertama. Seiring berjalannya waktu, beberapa baterai Iron Dome kehabisan amunisi. Hal ini menyebabkan separuh dari roket yang diluncurkan Hamas tak berhasil dicegat. Munculnya Haitham Al-Hawajri saat pertukaran tahanan di jalur Gaza menggegerkan publik. Pasalnya, ia dikabarkan telah tewas di medan perang. Lantas siapa sebenarnya sosok Haitham Al-Hawajri? Haitham merupakan seorang komandan batalion Shati Brigade Al-Hassam sayap militer Hamas. Ia dilaporkan terbunuh pada 3 Desember 2023 setelah terkena serangan udara Israel. Namun, kemunculan Haitham di jalur Gaza beberapa waktu lalu mematahkan klaim pihak militer Zionis. Saat itu, Haitham menghadiri pembebasan tahanan Israel, Kate Seigel, di jalur Gaza pada Sabtu 1 Februari. Setelah kemunculan Haitham, Israel mengakui bahwa mereka gagal membunuh komandan Hamas. IDF menyatakan bahwa informasi intelijen yang menjadi dasar serangan itu tidak akurat. Pengakuan ini merupakan yang ketiga kalinya bagi IDF yang menyatakan bahwa mereka gagal membunuh anggota Hamas. Sebelumnya, IDF juga mengonfirmasi membunuh komandan batalion Beit Hanon, Hussein Fayyad Abu Hamzah. Namun, Hussein mendadak muncul dalam video berpidato di antara warga Palestina di jalur Gaza. Kelompok militan Palestina Hamas terbukti meluncurkan ribuan rudalnya saat pertama kali menyerang wilayah Israel pada 7 Oktober 2023. Bahkan rudal-rudal tersebut mencapai target kurang dari setengah jam. Saluran 12 Israel melaporkan Hamas meluncurkan 3.700 roket ke wilayah pendudukan. Dikutip dari Al-Mayadin, ribuan rudal tersebut ditembakkan selama 4 jam pertama operasi. Sementara 1.014 roket ditembakkan hanya dalam waktu 20 menit pertama. Seiring berjalannya waktu, beberapa baterai Iron Dome Israel kehabisan amunisi.
Hal ini menyebabkan separuh dari roket yang ditembakkan dari Gaza ke daerah berpenduduk tidak berhasil dicegat. Berdasarkan hasil penyelidikan, ada sejumlah alasan yang membuat Iron Dome tidak siap menangkis serangan Hamas. Pertama, karena baterai Iron Dome di wilayah Gaza tidak beroperasi selama menit-menit awal serangan. Kedua, sulit untuk mengisi ulang baterai karena infiltrasi pejuang dari Gaza ke wilayah Israel. Israel dan kelompok militan Hamas saat ini telah melaksanakan perjanjian gencatan senjata. Namun warga Palestina dijaga kembali ke jalur Gaza oleh pasukan pendudukan. Pasukan pendudukan Israel disebut dikerahkan di sekitar penyeberangan Rafah pada jarak 1 km. Mereka tak mengizinkan warga Palestina kembali ke jalur Gaza melalui penyeberangan tersebut. Hal ini disampaikan oleh seorang pemimpin Palestina pada Minggu 2 Februari 2025. Tak hanya menolak warga Palestina, mereka juga menolak kedatangan anggota Hamas yang mengelola Rafah. Bahkan bendera Palestina juga tak ada yang dikibarkan di penyeberangan itu. Padahal Uni Eropa telah mengumumkan dimulainya kembali misi sipilnya untuk memantau perbatasan Rafah antara Gaza dan Mesir. Misi tersebut dimulai sejak 31 Januari yang diumumkan oleh Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas. Misi perbatasan sipil Uni Eropa di perbatasan Rafah akan mendukung staf perbatasan Palestina. Selain itu memungkinkan pemindahan individu keluar dari jalur Gaza termasuk yang membutuhkan perawatan medis. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.